Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kimia yang berjudul kayu. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ramadan sebagai moderator dan Muhammad Fikri Julfikar sebagai pembaca materi, Rifki Paujan Pradana pembaca materi kedua, Sadam Putra Iman pembaca materi ketiga, dan Rizya Ripaldo sebagai penjawab pertanyaan. Baik, langsung saja. Pengertian kayu. Kayu merupakan hasil hutan dari kekayaan alam, merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai kemajuan teknologi. Kayu memiliki beberapa sifat sekaligus yang tidak dapat ditiru oleh bahan-bahan lain. Pengertian kayu ialah sesuatu bahan yang diperoleh dari hasil pemungutan pohon-pohon di hutan yang merupakan bagian dari pohon tersebut. Setelah diperhitungkan bagian-bagian mana yang lebih banyak dimanfaatkan untuk sesuai tujuan penggunaan, baik berbentuk kayu pertukaran, kayu industri, maupun kayu bakar. Struktur kayu. Kayu sebagian besar terdiri dari sel-sel pembuluh yang sumbu panjangnya sejajar dengan sumbu panjang batang. Sel ini tersusun atas seluso dan diikat menjadi satu oleh bahan penyemen yang disebut lignin. Arah sumbu panjang ini dipicu sebagai arah serat kayu dan penting untuk dikenal. Karena sifat kayu yang sejajar serat sangat berbeda dengan tegak lurus terhadap serat. Di bawah ini adalah gambar dari struktur kayu beserta bagian-bagiannya. Yang ke-1, kulit. Kulit merupakan bagian yang terdapat pada bagian luar. Di sisi yang beda, di sini yang membedakan menjadi dua bagian, yaitu kulit luar yang mati maupun ketebalan yang bervariasi menurut jenis pohon. Kulit bagian dalam yang bersifat hidup dan tipis. Yang ketiga, kulit berfungsi sebagai pelindung bagian-bagian yang terdalam. Terdapat kemungkinan pengaruh dari luar yang bersifat merusak, misalnya iklim, serangan serangga, hama, kebakaran, serta perusak kayu lainnya. Selain itu, berfungsi sebagai bahan makanan dari daun ke daun, bagian ke bagian tanaman. Oke, yang kedua, kambium. Merupakan jaringan yang lapisannya tipis dan bening, melingkari kayu ke arah luar membentuk kayu yang baru. Dengan adanya kambium, maka pohon lambat laun bertambah besar. Pertumbuhan meninggi ditentukan oleh jaringan meristem. Kambium terletak antara kulit dalam dan kayu gubal. Yang ketiga, kayu gubal. Bagian kayu yang masih muda terdiri dari sel-sel yang masih hidup, terletak di sebelah dalam kambium dan berfungsi sebagai penyalur cairan dan tempat penimbunan zat-zat makanan. Tebal lapisan kayu gubal bervariasi menurut jenis pohon. Umumnya jenis yang tumbuh cepat mempunyai lapisan kayu gubal lebih tebal dibandingkan dengan kayu terasnya. Kayu gubal biasanya mempunyai warna terang. Yang keempat, kayu teras terdiri dari sel-sel yang dibentuk melalui perubahan-perubahan sel hidup pada lingkaran kayu gubal bagian dalam, disebabkan terhentinya fungsi sebagai penyalur cairan dan lain-lain proses kehidupan. Ruang dalam kayu teras dapat mengandung berbagai macam zat yang memberi warna lebih gelap. Tidak mutlak semua kayu teras demikian. Hanya pada jenis-jenis yang kayu teras berisi tiloses
pada beberapa jenis tertentu kayu teras banyak mengandung bahan-bahan ekstraktif yang keawetan pada kayu tersebut, membuat lebih besar dan lebih awet. Akan tetapi, tidak semua jenis kayu memiliki zat ekstraktif sudah dapat dipastikan keawetannya. Misalnya yang mempunyai kandungan zat gula, zat tepung, dan lain sebagainya. Kelima, hati merupakan bagian kayu yang terletak pada pusat lingkaran tahun, tidak mutlak pada pusat bontos. Hati berasal dari kayu awal, yaitu bagian kayu yang pertama kali dibentuk oleh kambium. Oleh karena itu, umumnya mempunyai sifat rapuh atau sifat lunak. Yang keenam, lingkar tahun. Batas antara kayu yang terbentuk pada permulaan dan pada akhir suatu musim. Melalui lingkaran-lingkaran tahun ini dapat diketahui umur pohon. Apabila pertumbuhan diameter membesar tergantung oleh musim kering karena pengguguran daun ataupun serangga atau hama, maka lingkaran tahun dapat terdiri lebih dari satu lingkaran tahun atau lingkaran tumbuh dalam satu musim yang sama. Hal ini disebut lingkaran palsu. Lingkaran tahun dapat mudah dilihat pada beberapa jenis kayu daun lebar. Pada jenis-jenis lain, lingkaran tahun ada kalanya sulit dibedakan, terutama di daerah tropik karena pertumbuhan praktis berlangsung sepanjang tahun. Yang ketujuh, jari-jari. Dari luar ke dalam berpusat pada sumbu batang, berfungsi sebagai tempat saluran bahan makanan yang mudah diproses di daun guna pertumbuhan pohon. Sifat kimia kayu. Komponen kimia kayu di dalam kayu mempunyai arti yang penting karena menentukan kegunaan sesuatu jenis kayu. Juga dengan mengetahuinya, kita dapat membedakan jenis-jenis kayu. Susunan kimia kayu digunakan sebagai pengenal ketahanan kayu terhadap serangan makhluk perusak kayu. Selain itu, dapat pula menentukan pengerjaan dan pengolahan kayu, sehingga didapat hasil yang maksimal. Pada umumnya, komponen kimia kayu daun lebar dan kayu daun jarum terdiri dari 3 unsur. Yang ke-1, unsur karbohidrat terdiri dari seluso dan hemiseluso. Unsur non-karbohidrat terdiri dari lignin. Yang ketiga, unsur yang diendapkan dalam kayu selama proses pertumbuhan dinamakan zat ekstraktif. Distribusi komponen kimia tersebut dalam dinding sel kayu tidak merata. Kadar selulosa dan hemiselulosa banyak terdapat dalam dinding sekunder. Sedangkan lignin banyak terdapat dalam dinding primer dan lamela tengah. Zat ekstraktif terdapat di luar dinding sel kayu. Komposisi unsur-unsur kimia dalam kayu adalah yang ke-1, selulosa. Merupakan polimer yang melimpah di alam. Hampir semua tumbuh-tumbuhan memiliki selulosa. Polimer ini memiliki rumus dasar C6H12O5. Monomer pembentuk polimer ini hanya glukosa homopolisakarida yang diikat dengan ikatan glikosida. Selulosa ini sekaligus menjadi komponen kayu sebesar yaitu 40-50% kayu kering terdiri atas selulosa. Glukosa yang merupakan monomer selulosa ini adalah hasil dari fotosintesis tumbuhan. Yang kedua, lignin merupakan bagian yang bukan karbohidrat sebagai persenyawaan kimia yang jauh dari sederhana. Tidak berstruktur, bentuknya amorf, dinding sel tersusun oleh suatu rangka molekul selulosa, antara lain terdapat pula lignin. Kedua bagian ini merupakan suatu kesatuan yang erat
yang menyebabkan dinding sel menjadi kuat menyerupai beton bertulang besi. Selulosa laksana, batang-batang besi dan lignin sebagai semen betonnya. Lignin terletak terutama dalam lamela tengah dan dinding primer. Kadar lignin dalam kayu gubal lebih tinggi daripada kayu teras. Yang kedua, hemiselulosa. Selain kedua bahan tersebut di atas, kayu masih mengandung sejumlah zat lain sampai 15-25%. Antara lain hemilelulosa, semacam selulosa berupa persenyawaan dengan molekul-molekul besar yang bersifat karbohidrat. Hemiselulosa dapat tersusun oleh gula yang bermartabat 5 dengan rumus CH5H10O5 disebut pentosan atau gula bermanfaat 6. C6H1H12O6 disebut hekosan. Yang kedua, zat ekstraktif. Umumnya adalah zat yang mudah larut dalam pelarut seperti eter, alkohol, bensin, dan air. Banyaknya rata-rata 3-8% dari berat kayu kering tenur. Termasuk di dalamnya minyak-minyakan, resin, lilin, lemak, tenin, gula, pati, dan zat warna. Zat ekstraktif memiliki arti yang penting dalam kayu karena dapat mempengaruhi sifat keawetan, warna, bau, dan rasa sesuatu jenis kayu. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengenal sesuatu jenis kayu, dapat digunakan sebagai bahan industri, dapat menyulitkan dalam pengerjaan dan mengakibatkan kerusakan pada alat-alat pertukaran. Yang kelima, abu. Di samping persenyawaan organik, di dalam kayu masih ada beberapa zat organik. Higroskopik. Kayu mempunyai sifat higroskopik, yaitu dapat menyerap atau melapiskan air atau kelembaban. Selanjutnya masuk dan keluarnya air dari kayu menyebabkan kayu itu basah atau kering. Akibatnya, kayu itu akan mengambang atau menyusut. 4. Tekstur. Tekstur ialah ukuran relief sel-sel kayu. Yang dimaksud dengan sel kayu ialah serat-serat kayu. Jadi dapat dikatakan tekstur ialah ukuran relatif serat-serat kayu berdasarkan teksturnya. Kayu dapat digolongkan ke dalam 1. Kayu bertekstur halus, contoh giam, lara, kulim, dan lain-lain. 2. Kayu bertekstur sedang, contoh jati, sono, keling, dan lain-lain. 3. Kayu bertekstur kasar, contoh meranti, lempas, dan lain-lain. Bagian ini terutama menyangkut sifat kayu, yang menunjukkan arah sel-sel kayu di dalam kayu terhadap sumbu batang pohon. Asal potongan tadi. Arah serat dapat ditentukan oleh alur yang terdapat pada permukaan kayu. Kayu dikatakan berserat lurus jika arah sel-sel kayunya sejajar dengan sumbu batang. Jika arah sel-sel itu menyimpang atau membentuk sudut terhadap sumbu panjang batang, dikatakan kayu itu berserat mencong. Serat mencong dapat dibagi lagi menjadi 4. 1. Serat berpadu. Bila batang kayu terdiri dari lapisan-lapisan yang
berseling-seling, menyimpang ke kiri kemudian ke kanan terhadap sumbu batang. Contoh kayu, kulim, regas, kapur. 2. Serat berkompak, serat-serat kayu yang membentuk gambaran berombak. Contoh kayu, regas, merbau, dan lain-lain. 3. Serat terpilin, serat-serat kayu yang membuat gambaran terpilin. Buntiran, seolah-olah batang kayu dipilin mengelilingi sumbu. Contoh kayu, bintagur, kapur, damar, dan lain-lain. 4. Serat diagonal, yaitu serat yang terdapat pada potongan kayu atau papan yang digergaji sedemikian rupa sehingga tepinya tidak sejajar arah sumbu, tapi membentuk sudut dengan sumbu. E. Berat kayu. Berat sesuatu jenis kayu tergantung dari jumlah zat kayu yang tersusun, rongga-rongga, sel atau jumlah pori-pori kadar air yang dikandung dan zat-zat ekstraktif di dalamnya. Berat suatu jenis kayu ditunjukkan dengan besarnya berat jenis kayu yang bersangkutan dan dipakai sebagai potongan berat kayu. Berdasarkan berat jenis kayu digolongkan ke dalam kelas-kelas sebagai berikut. Sangat berat, lebih besar dari 0,90. Berat sama dengan 0,75. 0,90 agak berat sama dengan 0,60. 0,75 ringan sama dengan lebih kecil dari 0,60. F. Kekerasan. Pada umumnya terdapat hubungan langsung antara kekerasan kayu dan berat kayu. Kayu-kayu yang keras juga termasuk kayu-kayu yang berat. Sebaiknya kayu ringan adalah juga kayu yang lunak. Berdasarkan kekerasannya, jenis-jenis kayu digolongkan sebagai berikut. Kayu sangat keras, contoh balau, giam, dan lain-lain. Kayu keras, contoh kulim, pilang, dan lain-lain. Kayu sedang, kekerasan, contoh mahoni, meranti, dan lain-lain. Selanjutnya kesan raba. Kesan raba suatu jenis kayu adalah kesan yang diperoleh pada saat kita meraba permukaan kayu tersebut. Ada kayu bila diraba memberi kesan kasar, halus, licin, dingin, dan sebagainya. Kesan raba yang berbeda-beda itu untuk setiap jenis kayu tergantung dari tekstur kayu, besar kecilnya air yang dikandung, dan kadar zat lilin. Sebaiknya, apabila keadaan tekstur kayunya kasar, kesan raba dingin ada pada kayu berbentuk halus dan berat jenisnya tinggi. Sebaliknya, terasa panas bila teksturnya kasar dan berat jenisnya rendah. Jadi, memberi kesan agak berlemak atau berlilin kalau diraba, sedangkan kayu rengas memberi kesan gatal pada kulit atau alergi. Selanjutnya, bau dan rasa. Bau dan rasa mudah hilang bila kayu itu lama tersimpan di udara luar. Untuk mengetahui bau dan rasa kayu, perlu dilakukan pemotongan atau sayatan baru pada kayu atau dengan membasahi kayu tersebut. Sebab ada jenis-jenis kayu yang mempunyai bau yang cepat hilang atau memiliki bau yang merangsang. Setiap bau dari kayu dapat digambarkan sesuai dengan bau yang umum dikenal. Untuk menyatakan bau kayu yang dihadapi, seringkali kita gunakan bau sesuatu benda yang umum dikenal. Misalnya, bau bawang putih atau kulim, bau keasam-asaman atau ulin, dan bau zat penyamak atau jati, bau kampar atau kapur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kesan raba dan bau tidak jauh berbeda. Adanya persamaan di antara kesan bau
kesan bau atau rasa disebabkan oleh adanya hubungan erat yang terdapat pada indera membam atau indera perasa kita. Selanjutnya, nilai dekoratif. Pada umumnya, mengangkut jenis-jenis kayu yang akan dibuat untuk tujuan tertentu yang hanya memberikan nilai keindahan tertentu pada kayu tersebut. Nilai dekoratif suatu jenis kayu tergantung pada penyebaran warna, arah, serat kayu, tekstur, dan pemunculan tiap-tiap tumbuh yang bersama-sama muncul dalam pola atau bentuk tertentu. Pola gambar inilah yang membuat suatu jenis kayu yang mempunyai suatu nilai dekoratif. Kayu-kayu yang memiliki nilai dekoratif antara lain kayu sono keling, sono kemba, rengas, eboni, dan lain sebagainya. Baik, sekian dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 6 ataupun kelompok lainnya. Dipersilahkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari kelompok 6. Mau bertanya tentang kayu ya. Sebutkan dan jelaskan sifat fisik kayu kembali. Jadi sebutkan kembali sifat jelaskan gitu. Sebutkan kembali sifat fisik kayu. Oke, terima Itu kasih. saja. Sifat fisik kayu yang ke-1 berat jenis. Yang dimaksud dengan berat jenis, kayu memiliki berat jenis yang berbeda-beda, berkisar 0,20 sampai 1,28. Berat jenis merupakan petunjuk penting bagi aneka sifat kayu. Makin berat kayu itu, umumnya makin kuat pula kayunya. Semakin ringan suatu jenis kayu, akan berkurang pula kekuatan. Jadi maksudnya semakin berat suatu kayu tersebut, maka akan kuat pula kekuatannya. Begitu juga sebaliknya, apabila kayu tersebut ringan, maka kekuatannya pun akan berkurang. Yang kedua, keawetan kayu alami. Yang dimaksud dengan keawetan kayu alami ialah ketahanan kayu terhadap serangan dari unsur-unsur perusak kayu dari luar seperti jamur, rayap, bubuk, cacing laut, dan makhluk lainnya yang diukur dengan jangka waktu tahunan. Terus yang ketiga, warna kayu. Warna kayu ada beberapa macam, antara lain keputih-putihan, coklat muda, coklat tua, kehitam-hitaman, kemerah-merahan, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak lagi warna-warna kayu yang beraneka ragam. Cukup? Ya, sudah cukup. Cukup saja. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Bagaimana wujud senyawa kimia kayu? Nah, untuk senyawa kayu itu juga sama seperti sifat kimia kayu. Nah, senyawa kayu terdiri atas 3 unsur. Yang pertama unsur karbohidrat, yang kedua unsur non-karbohidrat, yang ketiga unsur yang diendapkan pada kayu selama proses pertumbuhan. Nah, untuk unsur karbohidrat dibagi 2. Yang pertama selulosa dan hemiselulosa. Untuk unsur non-karbohidrat terdiri atas lignin. Dan untuk yang terakhir, unsur yang diendapkan dalam kayu dinamakan zat ekstraktif. Itu saja untuk senyawa kimia kayu. Oke. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.